Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada, bertemu lagi dengan channel TV Transmisi 7. Yang sore ini kami sedang mengadakan sidak investigasi mendadak ke lokasi TPU Desa Suwatu, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Sebagaimana yang panjenengan saksikan di depan kami ini adalah sebuah jungkup kecil, yang jungkup ini didirikan kira-kira 6 tahun yang lalu. Di bawah jungkup kecil ini ada batu nisan yang membujur dari selatan ke utara menghadap kiblat dengan ornamen seperti itu. Ini makam ini pada 5-6 tahun yang lalu ini viral karena makam ini ditemukan dan dibuka oleh beberapa tokoh yang tidak bisa kami sebutkan namanya, yang kemudian sekaligus setelah dibuka itu diadakan kegiatan haul, sholawatan burdan. Pada saat haul, acara haul itu dihadiri juga oleh beberapa habib yang tidak bisa kami sebutkan nama habibnya, sehingga akhirnya kegiatan haul itu berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan partisipasi warga desa sini sengkuyung bergotong royong untuk menghormati makam ini. Seperti penuturan oleh beliau, tokoh masyarakat desa sini, yang menyebutkan bahwa beliau ini dulunya itu pendatang, bukan penduduk asli sini. Dulunya itu beliau itu hidupnya itu di sebuah langgar atau musola di Dukuh Ngembe, dengan keadaan yang memang tidak punya sanak saudara karena memang pendatang, bukan asli sini. Nah, beliau itu juga ketika diajak untuk ke rumah warga itu tidak mau. Beliau lebih memilih hidup di musola atau di langgar tersebut, yang kemudian akhirnya beliau itu meninggal, yang dengan cerita masyarakat turun-temurun akhirnya beliau itu dimakamkan di tempat ini. Namun pada akhirnya batu nisan beliau itu karena kayu yang dipakai untuk nisan akhirnya dimakan oleh rayap, yang kemudian dikasih sebuah tanda. Karena dulunya di komplek ini itu rumput ilalang sangat tebal, sehingga batu nisannya pun hilang, tinggal sebuah kayu kecil yang ditancapkan di sini itu masih ada, sehingga akhirnya ya di tempat inilah akhirnya kemudian dibangun seperti ini. Namun anehnya rumput ilalang yang ada di sekitar sini ini ketika dibakar itu enggak mempan. Akhirnya untuk membersihkan tempat ini bukan dibakar melainkan dibabat sehingga bersih seperti ini. Tadi kami telah mewawancarai beliau ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa sini. Nah, ini menurut lakopnya, julukannya itu dulu namanya Mbah Sadam. Mbah Khadam, bukan Sadam, Khadam. Namun oleh beberapa tokoh yang membuka dan memulai acara haul beliau ini bernama Mbah Ali Ibrahim atau Mbah Abdul Wahid bin Ibrahim, yang menurut penuturan dari kiai yang membuka makam ini,
Mbah Ibrahim ini berasal dari Tuban, begitu katanya, wallahu alam. Nah teman-teman rahimakumullah, ini batu nisannya, ornamennya itu dari batu seperti ini yang disusun, kemudian dikasih semen, kemudian ini dikasih patok dari batu ini juga. Jadi makam ini ketika terjadi pro kontra di masyarakat ini, sebagian masyarakat itu percaya, sebagian tidak. Yaitu memang bisa dimaklumi dimanapun, di desa manapun itu setiap ada makbaroh atau kuburan dari orang-orang terdahulu yang ditemukan itu terjadi pro kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Di sini pun juga sama, akhirnya masyarakatnya terbelah. Tapi yang kami respect itu bagi beliau ini, Mbah ini sebagai tokoh sini itu konsisten, selalu tidak peduli dengan orang-orang yang kontra, tidak peduli dengan orang-orang yang tidak suka. Beliau tetap nawa itu lillahi ta'ala, karena bagi beliau ini dan juga orang-orang yang memang pro dengan tempat ini, menghormati leluhur itu adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana tidak, orang sekarang itu kan tanpa adanya generasi terdahulu kan tidak mungkin. Lah, terkait dengan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat menceritakan tentang beliau ini, dengan begitu banyak keanehan yang terjadi pada beliau, yang tadi telah kami sebutkan di depan bahwa tempat ini dulunya adalah rumput ilalang, namun ketika dibakar itu tidak mempan. Akhirnya untuk membersihkan tempat ini dengan cara dibabat begitu. Kemudian keanehan yang lain yang tadi itu, beliau ini dulunya adalah menderita penyakit, kalau sekarang itu mirip-mirip lah seperti gula. Kalau dulu itu kan tidak ada namanya sebutan penyakit gula, yang ada itu namanya borok riti. Borok riti itu borokan luka gitu, tidak sembuh-sembuh kalau belum meninggal. Nah, bagian daripada sakit seperti itu adalah memang ada beberapa orang soleh pada zaman dulu itu yang memang dianugerahi penyakit yang berat. Kita ambil contoh saja seperti Habib Ahmad Shodiq Kalinyamatan Jepara, yang terkenal dengan keramatnya luar biasa itu dengan julukan populer YND. YND itu memang hidupnya itu tidak karuan, sholat tidak mau, Jumatan tidak mau, pokoknya melakukan ibadah itu tidak mau. Tidak mau bukan berarti itu tidak pernah, karena ibadahnya YND itu selalu disembunyikan dari orang-orang umum. Beliau itu kalau sholat itu cari tempat yang sepi supaya tidak ada orang lihat. Nah itu juga YND itu kakinya itu juga borokan, bahkan sampai ada belatungnya. Walhasil setelah itu YND wafat itu orang yang ziarah ke tempat YND itu luar biasa. Bahkan terkenalnya YND itu kalau untuk nazar, untuk keturunan itu, orang yang lama berumah tangga tidak punya anak itu ke situ ziarah, itu nazar di situ. Itu YND Habib Ahmad Shodiq Progondo Kalinyamatan Jepara. Nah, kami kira beliau ini Mbah Khadam atau yang tadi nama lainnya adalah Mbah Ibrahim itu juga diberi anugerah penyakit seperti itu, begitu. Namun ini asumsi kami loh ya, bukan berarti bahwa kami menjustifikasi itu yang benar, bukan. Soalnya hanya Allah yang tahu semuanya. Nah teman-teman, jadi seperti itu tadi terkait beliau ini. Ya kita berharap semoga masyarakat sini terbuka mata hatinya, yang kontra itu menjadi pro, yang tidak suka menjadi suka, yang benci menjadi senang, karena inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun.
Itu Allah Ta'ala yang berfirman di dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu hidupnya itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir. Itu wali-walinya Allah seperti itu. Jadi meskipun kehidupannya itu susah, menurut pandangan umum itu susah, menderita, tapi jika itu memang wali orang soleh itu biasa saja. Jadi dunia ini tidak mengikat beliau. Beda dengan kita ini yang selalu terikat dengan dunia. Lapar sedikit merasa ngeluh, ekonomi tumbang mengeluh, sakit mengeluh dan sebagainya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah itu, beliau itu tidak pernah takut dengan seperti itu, tidak pernah cemas, tidak punya khawatir. Oleh karena itu ya harapan kami warga desa sini itu bisa rukun, saeko kapti untuk menuju desa yang makmur, gemaripah, loh Jinawe gitu ya. Nah, yuk kita ikuti penuturan beliau ini dari tokoh agama, tokoh masyarakat sini. Kita berkunjung ke rumah beliau karena beliau tidak mau diwawancarai di tempat ini karena untuk menghindari tadi orang-orang yang kontra. Yuk kita ke rumah beliau. Ini Mas Buri, nang lagi Kiai Pati ini kita Buri. Tapi tak makin pun itu. Iku suanteng beriki nggih dolan ngoten niku, kula kan damel bali ngoten niku. Kiyape kepengin tumbas bali kali kula. Lah ngoten niku Mbah Wage niku sing mriki. Anggere dalu niku oke wadu dulu salam teng mriku. Panjang ngeten. Aku liwat mriki lho Mbah. Dulu salam tengah kubut iki ceritane dadi ceritanya karo mriki ngeten ceritane tiyang sepuh niku terus wonten tiyang sangkan niku manggen teng musala ngembe ning mboten musala seblak ya. Iku manggone mboten pura teng dhuwur. Kan piyambake cacat. Teng ngandhap. Nggih. Berbagai datang iki piyambake manggone teng musala ceritanya tiyang yai riyen iki. Niku manggone nggih teng niku. Tapi menyampaikan dulu dihormati yang ngembi niku. Lah sing ngrupaka sedo niku sing ngrupaka nggih bos iku. Sing ngrupaka lari kesedene teng pendem mriku niku. Alang-alang globong niku mah mboten pun apa. Alang-alang sing batu cara batu dipendem. Cara boda batu sewune dibatu seperti itu ketika pukul batang ngoten alang-alang iki. Niku liwat tengene Joko niku boten kula. Lah itu niku terus diajiri Kyai mantan mungkin. Kyai Pak D cara Pak D kula mau. Diajiri sing anu niki. Iki langsung pendeme Ibrahim yang mboten Ibrahim nang Sandam. Nggih lek dengeran ngarani Sandam lah. Lah niku ajiri teng mriku niku. Ya ceritane ngoten niku mun bangun-bangun kula niku jadi kuwi ya hari aye anu ya Mas Budi. Sing asline tiyang Mas Budi. Sing Mas Budi niku. Dadi kiai teng Budi. Pokoknya mboten kedisian sedo nggih saged wong piyambake terus anggere liwat mriku ngetan ngulan niku dulu salam kalih teng tiyang kubur niku. Dan terus itu disanjani ngoten niku dalu Mbah Wage winginge niku jak anu teng mriku. Ya mbek sungkem teng mriku niku wis sujud teng anu.
tengah ketiga. Acer wau nggih. Iya. Di namanya Abdul Wahid bin Ibro. Sanjang yang cara ini kurang pas kok ini tapi ini pun sanjangnya itu ini pas. Abdul Wahid bin Ibro. Niku tiap zaman iku nek ngandani kula niku setiap tanggal 17 Recep niku sampean kalau selawat iki kula berjai mau jaman kula riyen niku anggota punya. Kalih yang winong niku. Berjai ke yang winong barang. Nderek burdan ngene anu ye. Iya, komedi. Komedi. Oh, nggih aja kumpul karo wong winong barang. Pangkalan. Kalau winong niku ketua anu winong niki keluar masjid niku. Keluar masjid winong. Nggih anu Samsul Ma'arif. Anu boten sing sinten? Winong keluar. Nggih. Niku kami di Pak Nur Yasin. Niku lagir anu ge jabe mbeki pinggir kula bocah ge teng omah kula. Niku jai. Oh berarti sing ngeken niku wau ngangken budaya niku wau Mbah Masuri. Iya, Masuri. Oh, ya intine ngene lho. Hampir setiap apa itu boleh dengan aneka. Kalau Recep setiap tanggal itu Recep. Niki winginane dia di buka kali yang Bogor niku ibusan kali ibusan kali berisi dari foto untuk supaya tapi ibusan nggak siapa tapi perlu kasih itu kenapa harus ini itu di salah satu nganu kali hormat tadi nabi itu dulu. Oh, ada. Nek kula yen di sini kula mboten patos paham. Lah iku iki anu niku lha sampune kula diundang. Iki anu yo kapit-kapit niku. Itu yang pun kasih mulut. Ya kula terus pikiran kula gimana yen tak mboten kula namung kula kali iki kali iki niku kalau pokok anggota kerja. Siap. Dapat manu macam itu. Jadi kemalahan diangkat dari kapit itu. Terus kalau bahasan tambah mantap ya. Yang asli ini itu gini itu. Nah, kandangnya yang sepuluh itu sandang. Dengan aslinya nak ini ke sandang itu dari jenis samaran sama buat yang kertasan. Lakom berarti. Berikutnya pun orang berbeda samaran dapat. Ini itu berarti layu. Wong Boro berarti itu ada wong kakak Boro untuk orang Noparo. Selamat pakai ruang terus Rusia. Ini udah dipoyokan. Jadinya ini diangkat. Itu sing dinggoni. Niku sing angkat sing dinggoni iku keluargane iku do. Oh, macam satu. Jadi kalau orang itu kayak kucing, alhamdulillah itu diangkat itu awak enggak siapa, itu namanya Epi. Lah niki musolane teh niki bekas e. Musolane di malah di atas musola itu ngaten iki. Bekas e teh. Rumah tersebut. Musolane. Musolane wis di. Berubah. Nggih lokasi tanah berarti nggih teng ngebi mriku ya. Lokasi pas lingkungan niku. Pojokan kula dalan niku. Nggih. Kono iku. Kalau tuh ini digoni kok pakai barang. Sak wetane iki. Klopo niku pakai. Sak wetane iki bisa nang wis joge niku wonten anu satu niku. Nang mati klopo niku. Bon. Ya bang baca anu rame-rame ki anu tempat itu enggak dihabilitkan. Itu sedang pakai ngono. Nggih teng Langgar niku wae. Nggih teng boten sing teng mriku. Itu tuh kuwi sing teng mriku kula kok. Pakai. Lalu dibukul ini kono rame-rame itu sih. Samekno niku pulang. Sedang
Ya kita itu anu rong bundun kan. Tunggal jadi loro. Kita loro. Ketua kabeh. Jadi ajaib ini ku. Sing nganggone pemberiku niku. Sing namine Epi niku ora itu di sing wong di sini. Iku awake iki uteh kabeh ngoten lho. Ya kaya ngerti dikukur ngoten kudu masuk. Iki sak mangke kok itu terus. Kita pikir si apa ya biasa aja. Iya loh, bukan cuma tolong ini gitu. Tanggane ini kok diterakin dan buatan gitu. Aduh kok, betul gitu nggak lagi banyak awak. Ini aja nanti. Orang sekat sama. Demikian penjelasan tentang makam yang kontroversi ini. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa Digawa, Arab Digarap.